aja The Power of Nekat menuju ke Deller kan di Pekalongan. Nah, pada saat di Deller Pekalongan itu deretannya kan ada tuh di sebelah kiri ya menuju ke Plaza di Pekalongan kan ada deretan ya dari Nasmoko kemudian juga ada Honda dan lain-lain itu saya masuk gitu diantar sama Mas Gilang kan. Nah, setiap ada mobil putih itu saya pegang, yuk selawat yuk gitu kan, terus foto gitu kan. Dulu kan sama Mbak Dia, sama Mas Gilang, akhirnya foto gitu kan. Nanti ganti dealer lagi mobil putih gitu. Yuk selawat yuk foto lagi gitu. Kemudian saya ambillah ada ini apa namanya brosur ya, brosurnya yang terbaik. Brosur yang terbaik saat itu jatuh cintanya sama ras gitu kan. Dan ternyata memang harganya memang tidak dapat tuh 120 juta itu enggak dapat itu dapatnya mobil second gitu ya. Tapi ya udahlah saya ambil gambarnya saja gitu ya. Saya ambil gambar yang terbaik lalu saya tempel gitu. Saya tempel ada di mana? Di lemari ya, di sana di etalase di lemari yang sering saya lihat. Nah, pada waktu saya sering lihat di situ, saya selalu ala Muhammad ya Allah, mobilnya bagus banget gitu dengan bahagia. Ternyata itu LOP teman-teman. Ya, selalu ala Muhammad ya Allah, mobilnya bagus banget gitu. Nah, setiap saya lewat di jalan lagi ada mobil putih gitu. Lewat lagi ada mobil putih, ternyata itu tanda OTW teman-teman. Tanda OTW datang. OTW-nya bagaimana? Di laci saya tiba-tiba saja ada uang 500 juta gitu kan. Dalam waktu 2 Sahabatku semuanya, Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di kajian rutinan kita pada malam hari ini ya terapi syukur sadar nafas yang insya Allah nanti kita akan mengambil tema yang istimewa yaitu melampaui rasa iri agar bisa memancarkan cinta supaya keajaiban itu berdatangan. Mau nggak teman-teman? Ajaib selalu berdatangan selalu ajaibnya ya. Apalagi kita sedang memperhatikan kondisi bangsa ini ya yang kemarin selama 1 pekan lebih ya hampir 10 hari gitu ya ini sudah memasuki pekan yang kedua sedang tidak baik-baik aja di dunia permedsosan sedang ramai sekali. Insya Allah seperti rezeki kita ya orang-orang MR yang selalu ramai ya, kita bukan ramai akan berita-berita yang tidak baik tapi kita orang-orang MR adalah orang-orang yang senantiasa berpikiran positif. Ramainya adalah ramai rezeki, bukan ramai dengan berita ketidakbaikan orang lain, apalagi ikut menggunjing, ikut bergosip gitu ya. Bagaimana sikap pengamal ilmu MR yang baik ya, Pak Nas sudah memberikan arahannya buat kita semuanya ya sejak sepekan kemarin. Kemudian kita sendiri bagaimana Bun? Apakah harus menutup semua sosial media kita supaya tidak terpapar dengan berita yang kurang positif? Sebenarnya silakan saja teman-teman mengikuti berita-berita yang ada di Indonesia saat ini, hanya kalau teman-teman belum memiliki filter yang bagus ya, kayak filternya TikTok tuh bagus-bagus, bisa merubah wajah yang tiba-tiba menjadi awet muda dan glowing tanpa harus make upan dan skincarean langsung instan seperti itu ya. Mengubah orang lain menjadi instan itu tidak ada sama sekali. Kita semuanya butuh proses ya. Apalagi yang mau dirubah adalah karakter. Lalu bagaimana sikap kita untuk menyikapi berita-berita yang tidak terbendung? Kita secara sadar nggak sadar pasti ngelihat Bun, orang-orang ramai membicarakan dan kita juga ikut-ikutan membuka sosial media supaya kita tidak tertinggal informasi. Ya boleh-boleh saja asal teman-teman bisa menyikapi semua hal itu dengan bijak ya, bijaksana bukan bijak sini ya. Maksudnya bijaksana yang seperti apa Bun? Jadi bijaksananya itu ya teman-teman tidak usah ikutan berkomentar atau ya memperkeruh keadaan. Apabila teman-teman ya ayah bunda di sini yang ada di Jakarta atau di daerah perkotaan yang ramai sedang mengikuti tren tidak baik gitu ya, jangan balas ketidakbaikan dengan ketidakbaikan ya. Dan usahakan yang punya anak laki-laki nih, mahasiswa ataupun adik-adik pelajar gitu ya, yang ikutan demo silahkan direlakan, tidak apa-apa. Hanya yang pelajar ya, yang masih di bawah umur usahakan jangan, kita jangan ikut-ikutan.
Kemudian kalau bisa dinasehati, dibekali dengan baik gitu. Resikonya apa kalau ikut berdemonstrasi dan lain sebagainya. Ya, karena ada yang istilahnya seolah-olah ingin mengarahkan bangsa ini seperti dengan kejadian tahun 1998. Ya, saat itu saya masih pelajar gitu. Bunda Susan mungkin udah bekerja ya Bun tahun 98. Sudah bekerja. Nah, itu ya. Terbaca gitu ya, terbaca polanya sama, politik adu domba. Nah, supaya kita tidak terseret arus bagaimana ya kita mengencangkan apa hati dan pikiran kita untuk senantiasa positif dengan menggunakan menurunkan garis kebenaran ya, kemudian kita menggunakan disiplin kata yang baik dalam bersosial medianya. Kemudian teman-teman ikutan kickback ya, kickbacknya yang baik-baik, doakan terus untuk kebaikan bangsa ini setiap saat, setiap teman-teman sholat ya, agar konflik ini segera mereda. Ya meskipun sudah mereda sih kita ya, meskipun sudah mereda, tapi kalau bisa gitu ya, semua pihak yang berkonflik itu kita doakan, baik pemerintah maupun orang yang berdemo ya, rakyatnya gitu. Kita kan inginnya pemerintah baik. Nah, usahakan doakan yang baik. Itu sebenarnya adalah senjata yang paling ampuh daripada kita melakukan aksi tindakan yang anarkis, kan seperti itu ya. Apa sih ya untungnya kita merusak fasilitas negara? Nggak ada, yang ada malah merugikan diri kita sendiri. Fasilitas negara yang dirusak itu ya teman-teman, misalnya gedung DPRD dihancurkan, gedung wali kota dihancurkan, dokumen-dokumen penting kan ikutan hancur ya. Nanti kalau kita mengurus kependudukan, mereka nggak punya data gitu kan, harus dari awal lagi, kita harus potret lagi dan lain sebagainya, kan kayak gitu malah ribet gitu kan. Akhirnya yang tidak baik istilahnya itu kembali ke kita sendiri. Nah, kalau kita melakukan aksi yang baik akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Allah berpesannya dalam hadis, Rasulullah berkata, kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu kan. Nah itu yang pertama. Kalau dengan tangan kita nggak bisa, pakai lisan gitu. Level yang kedua adalah pakai lisan. Kalau level yang pertama dan kedua tidak bisa dijalankan, level yang ketiga jalankan, pakai doa. Ya, kalau selama ini orang-orang mengira level ketiga adalah level yang paling lemah, tapi bagi saya level yang ketiga ini level yang paling dahsyat. Gitu. Kekuatan pikiran, kekuatan LOP ada di level yang ketiga. Seandainya nih 1 juta atau 2 juta ya, 1%-nya aja deh dari penduduk Indonesia 280 juta jiwa, 1%-nya aja nih kalau kita mau bikin maharisi efek yang seperti disampaikan oleh Gurunda Ustadz Nasiullah, berarti kan ada 2,8 juta orang gitu ya. Jadi pengamal ilmu MR itu memancarkan pikiran yang benar-benar baik, LOP-nya juga baik-baik, pasti nyetrum. Saya yakin pasti nyetrum ke pemerintahan dan segala sisi kehidupan manusia. Ilmu MR itu benar-benar ngefek sedahsyat itu gitu. Nah, semudah itu memancarkan pikiran yang positif. Semudah itu kita menarik energi rezeki gitu. Energi rezeki apa? Termasuk kerukunan bangsa gitu. Kerukunan bangsa, persatuan, kesatuan, itu juga adalah energi rezeki gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang level yang ke-1 kita lawang pakai otot, pakai tenaga, ya seperti yang terjadi saat sekarang, itu bagus. Tapi efeknya ya kan teman-teman bisa melihat sendiri apa keadaannya. Tapi kalau kita menjalankan di level yang ketiga ini, wah dahsyat sekali, luar biasa. Ya, kalau sekarang level 1 dan level 2 ada perang mulut, perang pakai otot juga gitu. Jadi efeknya belum baik gitu ya. Tapi kalau orang-orang MR jalankan di level yang ketiga, cegah dengan doa gitu. Kan boleh jadi di antara puluhan orang yang berkumpul pada malam hari ini gitu kan, ada orang yang benar-benar maksum gitu ya, lebih maksum dari siapapun. Boleh jadi bukan saya, boleh jadi bukan Bunda Susan, yang doanya langsung tembus ke langit didengar oleh Allah. Boleh jadi seperti itu kan. Padahal kan bangsa ini sebenarnya diberikan jackpot teman-teman. Apa jackpotnya? Jackpot doa. Karena pemerintah kemarin sudah mendolimi kita gitu kan. Doa orang yang terdolimi itu cepat dikabulkan Allah. Seandainya ya orangnya benar-benar tahu gitu, orang Islam benar-benar bergerak gitu, digerakkan bersama-sama, kita bergerak membangun bangsa ini dengan baik gitu, menjaga lisan, menjaga pikiran kita yang baik-baik aja, tetap tenang gitu. Saya yakin gitu, Indonesia itu, Nusantara itu mewujudkan Nusantara yang ajaib itu benar-benar bisa ya. Cuman apa yang terjadi saat ini memang sudah sekehendaknya Allah.
tapi harus kita terima gitu ya. Yang sudah terjadi ya sudah, memang sudah Allah takdirkan seperti ini. Kita terima semuanya. Nah, kalau teman-teman yang masih belum terima perlakuan tidak nyamannya dari pemerintah malam hari ini, kita hapus bareng-bareng gitu lewat terapi sadar nafas. Karena kejadian alam yang sudah terjadi di Indonesia saat ini juga tidak luput dari kehendaknya Allah. Kita terima dengan bahagia, kita terima dengan lapang dada ya. Apa yang harus kita lakukan Bunda gitu, yang harus kita lakukan sekarang yaitu tadi, setelah kita menerima, kita melepaskan, kita berikan energi kebaikan. Kalau kita dilempari batu, jangan ditangkap batunya lalu baras lempar balik gitu, tapi kita jatuhkan buah yang paling manis itu. Seperti pohon, kalau dilempar batu dia akan pasti menjatuhkan buahnya gitu kan. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya, supaya tidak ada iri lagi, supaya tidak ada dendam lagi gitu ya. Nah, untuk melampaui rasa iri itu bagaimana? Insya Allah malam hari ini kita akan dengarkan langsung dari gurunda kita Bunda Susan Arkanisa, melampaui iri untuk mendatangkan keajaiban. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Masya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Vita untuk openingnya. Ya, yang dahsyat. Alhamdulillah. Sambutlah salam yang terbaik teman-teman semua. Malam hari ini semuanya bahagia. Alhamdulillah, hari ini saya full sekali ya, karena harus siar SYMR juga tadi sore ya. Alhamdulillah baru pulang ya jam 5:30 tadi ya, sampai di rumah. Alhamdulillah sekarang ini ya dimudahkan tampil di depan teman-teman membawakan, insya Allah ini materi yang penting gitu ya, karena kan kadang iri itu tiba-tiba saja muncul gitu ya teman-teman ya. Iri itu kayak manusiawi gitu ya, kayak hal yang wajar gitu ya. Makanya perlu kita bentengi gitu ya teman-teman, karena iri ini termasuknya perisai atau titik-titik debu ya di jendela, di kaca jendela hati kita, perlu dibersihkan. Atau rumput-rumput ilalang yang ada, termasuknya kayak tumbuh rumput-rumput ilalang ya yang ada di taman-taman ya kita, makanya perlu untuk dibersihkan, perlu juga untuk selalu bisa dimanajemen hati kita. Nah teman-teman semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bahagia sekali. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofli sotri wa yassirli amri wal tatamil lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Saya langsung saja karena tadi sudah disapa dan semuanya sudah semangat. Jadi untuk bisa kita segera belajar ya, karena nanti kita juga akan melaksanakan rilisnya. Nah, mengenai berbicara dengan rilis itu ya, ternyata kita memang harus rilis itu rutin teman-teman. Kalau tidak rutin akhirnya nempel lagi ya debu-debu itu. Kemudian tumbuh lagi ya subur dari rumput-rumput ilalang itu. Kemudian berlapis-lapis lagi tuh. Ada kulit bawang yang kotornya gitu ya. Tadi juga saya ketemu ada peserta SYMR yang lama gitu ya, berhenti ndak belajar kembali, akhirnya ya Bunda aku bubur lagi gitu. Akhirnya yuk kita berangkat lagi Bunda SYMR, yuk gabung lagi yuk di kajian gitu. Alhamdulillah tertarik dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi bersambung kembali ya kebersamaannya, karena kita memang perlu sekali ada banyak teman-teman yang belajar agar mudah ya membentuk energi briliannya itu semakin membesar. Karena semakin banyak yang belajar, nanti kemudahan-kemudahan itu menjadi kayak tiba-tiba itu ada gitu ya, tiba-tiba itu muncul gitu ya, karena itu kekuatan dari energi yang menggulung dan menambah. Nah sahabat surga semua, melampaui iri ya, kemudian mengubahnya bentuk cinta yang ada di dalam hati kita, yaitu ketulusan hati yang menuju ke spiritual meter plus 6 yang Ustaz Nasrullah sering untuk sampaikan ya di THMR. Lalu itulah ternyata jalan keajaiban mudah berdatangan teman-teman. Tetapi kehidupan ya pada umumnya manusia bila melihat orang yang tidak disukai kemudian mempunyai prestasi yang gemilang, bagaimana nih sahabat, tiba-tiba saja muncul ya, kadang muncul nih rasa tak nyaman. Kalau ditelisik ternyata adalah rasa tidak suka gitu ya, rasa iri gitu.
Ini yang terhadap orang lain ya, tetapi kemudian juga kehidupan kita ini pun terjadi kebalikannya. Ada orang yang iri juga dengan apa? Keberhasilan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana tekniknya Bunda untuk mengubah rasa ini gitu ya, rasa iri ini agar bisa mudah menjadi cinta, dan itu akan menjadi sweet focus, menjadi jalan yang powerful. LOP kita, doa-doa kita, batin kita itu mudah sekali terwujud nyata. Teman-teman semua, untuk yang pertama adalah untuk penting sekali kita tahu, kita paham betul bahwa sistem kerja dari semesta raya ini, bahwa yang ada di semesta raya ini bekerjanya adalah sistem pancaran, LOP ya, Law of Projection, memancar, kemudian memantul kembali menjadi nasib kita. Seperti hanya proyektor, seperti hanya cermin gitu ya, memantul kembali terasa pada diri kita, memantul kembali terlihat pada diri kita. Nah, ketika semesta ini mengizinkan ada realita yang hadir di dalam kehidupan kita nih teman-teman ya, berupa apa nih? Tampil teman kita yang sukses di pemberitaan, yang mungkin ada di status WA, yang mungkin juga ada di status Facebooknya, Instagramnya gitu ya. Wah, Masya Allah udah sukses gitu ya, kemudian naik mobil uangnya banyak gitu misalnya ya. Nah, itu ternyata teman-teman semua, ternyata pada saat kita ditampilkan ada gambar-gambar yang sebenarnya menyenangkan tuh teman-teman, padahal di sana ya harus kita respon dengan bahagia sebenarnya. Pada saat ada kejadian yang terlihat teman kita ya sukses di sana, bahwa ternyata mengabarkan nih, bahwa semesta itu mengabarkan kepada kita ada sinyal nih ya, ada katalog, ada sinyal yang masih memberitakan gitu ya, memberitahu kepada kita bahwa teman-teman juga, kita juga akan bisa mendapatkan kesuksesan seperti itu. Gitu teman-teman, sebenarnya itu ya. Tetapi kadang kita tidak tahu di balik rahasia semesta raya ini. Nah, sebenarnya itu adalah sinyal yang baik teman-teman, karena Allah dan semesta raya ini ternyata masih berkomunikasi lewat peristiwa itu. Gitu teman-teman. Apapun yang terlihat ada di depan kita itu sebenarnya adalah komunikasinya Allah untuk kita. Apalagi hal-hal yang baik ya, hal-hal yang menyenangkan ya. Munisinya saya untuk pasang dulu. Apalagi hal-hal yang istimewa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah tanda dari semesta raya mengatakan bahwa Anda juga akan mengalami nih sukses seperti itu. Nah, jadi bila ada peristiwa yang sebenarnya ada sebuah cerita di sana yang masih disampaikan, gambar apa nih? Ada gambar mobil, ada gambar uang, cerita testimoni gitu ya. Nah, tinggal kitanya peka atau tidak. Kalau misalnya di testimoni, teman-teman semua sudah diingatkan. Kalau ada testimoni ya amin, itu bisa minimalis ya teman-teman. Tetapi apabila itu kayak terlihat ya di jalan gitu ya, tiba-tiba saja lewat fisik gitu ya, di depan kita, kayak kita itu enggak ingat lagi jurus itu tanpa sadarnya gitu ya. Nah, makanya malam ini kita belajar teman-teman, ketika ada kesuksesan salah satu teman kita ya, teman mungkin di offline ya seringnya ya, kalau di online ini kan selalu terjaga ya, karena kita belajar ya ada di 2 grup ya khususnya ya, ada juga grup yang Zoom terbaik ya. Nah, di sini kita saling mengingatkan untuk selalu praktek gitu ya. Kadang di wilayah nyatanya inilah teman-teman semua, ketika ada kesuksesan salah satu dari teman kita dan kita mendengar ya, kemudian kita melihat lalu merasakan itu, coba pahami, sadari bahwa orang yang hadir beritanya, yang hadir videonya, yang hadir gambarnya pada kehidupan kita itu sebenarnya adalah pantulan, adalah pancaran yang membentuk itu. Nah, kita tinggal responnya kembali bagaimana itu teman-teman. Karena pada saat kita setiap saatnya itu ya ada 20.000 informasi masuk per detik, pancarkan kembali ada 60.000 kali pancaran dalam 24 jam. Saat menerima ada
gambar itu. Nah, tinggal respon kita. Kalau respon kita baik, ya maka nanti nasib berikutnya kita baik. Tetapi kalau respon kita sebaliknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dan yang terjadi kepada kehidupan kita, ini teman-teman semua, kunci ya, tergantung dari bagaimana respon kita. Pada saat responnya adalah iri, contohnya seperti ini, kata-katanya, kenapa sih kok dia lagi yang berhasil? Harusnya kan aku, gitu kan, di dalam hati ya, atau mungkin berucap lirik gitu ya. Kok kenapa lagi dia yang berhasil? Kenapa lagi ya dia yang berhasil? Harusnya kan aku. Nah, pada saat ada mengatakan seperti itu tanpa sadar, teman. Tanpa sadar. Kalau sadar, langsung, wow keren, nular-nular ke aku gitu kan ya. Tetapi tanpa sadarnya nih, kenapa dia lagi? Kenapa tidak aku? Gitu kan. Nah, inilah respon iri, teman-teman. Pada saat ada respon yang seperti ini, semesta raya ini membaca bahwa yang respon seperti tadi itu ya, atau kita yang meresponnya seperti itu tadi, semesta raya membacanya bahwa kita tidak mau hal itu karena iri gitu kan. Aku tidak mau itu ya Allah, aku tidak suka itu ya Allah gitu, menolak gitu kan. Jadi inilah rahasianya teman-teman. Akhirnya orang yang sering iri gitu ya, nanti hasad, hasut, kehidupannya pastinya jauh dari keberkahan, kehidupannya jauh dari kesuksesan. Nah, sistem kesuksesan orang iri, maka akhirnya tidak mudah tercipta di dalam kehidupannya. Karena respon inilah yang menciptakan realita dari manusia. Respon inilah yang kemudian menciptakan respon realita dari diri kita kalau melakukan hal itu. Maka respon kita yang mencipta realita kita sendiri. Kalau sekarang ini kita sudah tahu teman-teman semua, pilihannya apa? Tidak lain, hanya satu, untuk ikut berbahagia saat ada orang lain yang bahagia. Karena agar mantul kembali terserah pada diri kita, kemudian membentuk ada cermin, membentuk ada pancaran yang baik, kemudian itulah menjadi nasib kita. Ini teman-teman, saya mengingatkan kembali, dan ini pun mengingatkan diri saya sendiri. Respon iri, kesel, cemburu, marah, artinya aku tidak mau itu ya Allah, aku tidak suka itu ya Allah. Nah, hal itu akan menjauhkan dari realitas yang menyenangkan di dalam hidup kita. Awalnya yang dirasakan itu tidak suka, tidak menyenangkan, kehidupan itu tidak menyenangkan gitu. Dan ternyata saat kita meresponnya tidak senang, di sana kita masih menolak keajaiban. Kita masih menolak permen yang akan dihadirkan kepada diri kita, menolak realita baik yang akan datang kepada diri kita. Berbeda nih teman-teman, dengan sebuah kesadaran pada saat ada kesuksesan yang terjadi, kemudian responnya alhamdulillah, senyum ya. Nah, di sana sinyal semesta itu mengatakan kamu bakal akan dapat seperti itu. Terserah seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya semesta raya ini mengatakan ya, di sana malaikat ya, seperti ikut mendoakan, kamu juga akan dapat seperti apa yang kamu batinkan, seperti apa yang kamu pancarkan, yaitu suka dengan kejadian sukses. Ternyata pada saat ada teman kita yang sukses, Allah masih berkomunikasi teman-teman dengan kita melalui peristiwa yang seperti menyodorkan katalog gitu teman-teman ya. Teman-teman kan pernah ya mau belanja gitu misalnya. Nah, katalognya disodorkan tuh nih ya, seperti ini ukurannya gitu ya. Fotonya ya, videonya seperti ini. Kemudian penampakannya, warnanya, ukurannya dan lain-lain. Nah, pada saat kita melihat ada sesuatu hal di hadapan kita yang menyenangkan, sebenarnya Allah masih berkomunikasi kepada kita bahwa peristiwa itulah Allah masih memberikan ada katalog. Maka bagaimana responnya? Responnya harusnya alhamdulillah, senang. Benar kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Karena Allah mengatakan bahwa Bunda Estriana mau apa tidak seperti ini gitu kan. Seperti itu kurang lebihnya. Ya Bunda Estriana mau enggak gitu. Ternyata teman-teman saat ada
teman-teman semua LOP-nya mau terwujud nyata? Salah satunya adalah dihadirkan ada peristiwa-peristiwa yang sejenis yang menggambarkan dari LOP teman-teman semua yang sudah dipancarkan, yang sudah dilakukan, batin yang sudah dilakukan. Gitu teman-teman. Waktu itu ya namanya waktu itu masih remaja gitu ya. Belum tahu ilmu mana rezeki, batin lah gitu ya. Batin, pengen uang banyak gitu. Pengen uang banyak. Ternyata seperti di jalan itu uang berceceran gitu. Kurang tahu itu angan-angan atau bagaimana. Kemudian pada waktu mimpi sama gitu. Pada waktu mimpi itu kayak uang tuh tercecer banyak sekali gitu kan ya. Ternyata setelah saya selesai dari SMA, kemudian saya mengambil ada keterampilan gitu ya. Saat itu kan ada kursus sekretaris, ada kursus dan lain-lain banyak ya. Saya ambil, kemudian mulai bekerja sambil belajar. Ternyata impian itu mau wujud. Seperti itu teman-teman. Ternyata dihadirkan salah satu tanda dari LOP kita atau teman-teman semua akan terwujud itu diwujudkan, ada katalog-katalog, ada gambar-gambar gitu ya. Contoh misalnya lagi saya mohon izinnya saya lagi ya teman-teman ya, mungkin nanti ada teman-teman yang testimoni ya. Pada saat saya ingin mobil putih gitu kan, saat itu ya di tahun 2019 ya, 2018-19 ya, karena waktu itu pandemi ya. Kemudian peristiwa setelah ada mandi bola ditutup gitu kan. Tapi tiba-tiba saya manusianya muncul karena jamaah saya membeli mobil putih, saya pengen gitu. Ya Allah aku pengen kayak gitu, ya Allah aku pengen seperti itu gitu kan. Kemudian saya lihat laci saya uangnya kok masih 120 juta saja ya, cukup apa tidak gitu kan. Ternyata enggak cukup karena mobil seperti itu harganya 320 juta gitu kan. Tapi udah saya ini aja, the power of nekat menuju ke dealer kan di Pekalongan. Nah pada saat di dealer Pekalongan itu deretannya kan ada tuh di sebelah kiri ya, menuju ke plaza di Pekalongan kan ada deretan ya, dari Nasmoko kemudian juga ada Honda dan lain-lain. Itu saya masuk gitu, diantar sama Mas Gilang kan. Nah setiap ada mobil putih itu saya pegang, yuk sholawat yuk gitu kan, terus foto gitu kan. Dulu kan sama dia sama Mas Gilang akhirnya foto gitu kan. Nanti ganti dealer lagi mobil putih gitu, yuk sholawat yuk foto lagi gitu. Kemudian saya ambillah ada ini apa namanya brosur ya, brosurnya yang terbaik. Brosur yang terbaik saat itu jatuh cintanya sama ras gitu kan. Dan ternyata memang harganya memang tidak dapat tuh 120 juta itu, enggak dapat itu, dapatnya mobil second gitu ya. Tapi ya udahlah saya ambil gambarnya saja gitu ya. Saya ambil gambar yang terbaik lalu saya tempel gitu. Saya tempel ada di mana? Di lemari ya, di sana di etalase di lemari yang sering saya lihat. Nah pada waktu saya sering lihat di situ, saya shollu ala Muhammad, ya Allah mobilnya bagus banget gitu dengan bahagia. Ternyata itu LOP teman-teman ya, shollu ala Muhammad, ya Allah mobilnya bagus banget gitu. Nah setiap saya lewat di jalan lagi ada mobil putih gitu, lewat lagi ada mobil putih, ternyata itu tanda OTW teman-teman. Tanda OTW datang. OTW-nya bagaimana? Di laci saya tiba-tiba saja ada uang 500 juta gitu kan. Dalam waktu 2 bulan gitu, dalam waktu 2 bulan waktu itu. Dari yang 120 langsung nambah tuh 500. Akhirnya wah keajaiban nih, ya udah saya mau ke dealer, bayar, kemudian mobilnya datang, uangnya sisa, udah saya serahkan ke Pak Haji. Pak Haji kata, Mas uangnya sisa gitu. Alhamdulillah. Nah mobil itu datang, prosesnya begitu cepat seperti itu teman-teman, hanya 2 bulan ya. Jadi ditandai ada apa nih, peristiwa-peristiwa yang menggambarkan dari mobil gitu ya, atau benda yang sudah di LOP-kan. Maka pada saat ada barang itu lewat gitu kan, bahagia aja karena itu proses menarik ya teman-teman ya. Nah kemudian misalnya seperti ini, ada teman kita cerita, Bunda Estriana, aku income-nya lu, penjualanku lu SR12 nih udah menyentuh 200 juta. Bayangkan gitu ya, karena distributor kan ya, akhirnya keuntungannya 50% gitu. Aku dapat 100 juta loh per bulan gitu kan. Gimana responnya Bunda Estriana dan teman-teman semua? Ada teman kita yang pendapatannya bersih ya 100 juta per bulan dari bisnisnya. Ada 2 respon nih teman-teman. Ada 2 respon. Ada yang alhamdulillah dia makin sukses kan, dengan senyum ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi dalam hatinya dia makin sukses, makin lancar dan nular-nular ke aku ya gitu.
Artinya apa? Di dalam diri kita itu agree atau setuju ya dengan realita itu gitu. Selaras dengan realita itu, selaras dengan suguhan semesta raya ini, ya kemudian semesta pun membaca getaran syukur itu. Itu teman-teman. Getaran syukur dan bahagia dari teman-teman semua saat mendengar ada berita temannya 100 juta gitu kan ya. Lalu kemudian itu bahagia seperti akhirnya menjadi doa gitu kan. Otomatis kan jadi doa. Getaran itu kemudian membentuk ada sayang, ya, ada cinta. Maka tak selang lama realita itu pun akan menular ke kita, menular ke teman-teman semua. Akan dapatkan seperti itu, OTW, gitu kan. Nah, ada di realita nyata, ya. Ketika ada seseorang nih yang cantik, yang ganteng gitu ya, kemudian kaya, pinter gitu kan. Kejadiannya gitu ya. Kok dibenci gitu kan? Apa ya kesalahannya, ketidaktepatannya? Setelah dibenci kemudian dijauhi gitu kan? Padahal itu tidak tepat teman-teman. Itu banyak loh teman-teman. Kalau ini kan di offline ya, tidak kelihatan sekali ya. Tapi maaf ya, ini di online, jadi tidak kelihatan sekali. Tapi kalau di offline teman-teman, yang tidak praktek ilmu magnet rezeki, itu benar-benar terjadi teman-teman. Tapi ya udah kayak gitu terjadi, kita pun yang mungkin yang diireni, yang kita mungkin dijauhi, ya udah kita doakan. Cerminnya muncul, oh kali dulu saya ada rekaman yang tidak baik di kuantumnya mereka semua, ya Allah ampuni aku yang salah. Itu pihak kita. Tapi pada waktu pihak yang mereka semua yang iri, justru semakin dijauhkan dari kesuksesan. Justru semakin bertumpuk-tumpuk debt kolektornya berlapis-lapis teman-teman. Dari sikap-sikap yang seperti itu ternyata makin menabung ketidakmudahan. Karena rumusnya sebenarnya kalau ada orang yang sukses ya, apalagi berilmu ya, kemudian dia pinter, cantik, menyenangkan, pepet teman-teman. Kalau ada orang seperti itu, minta rumusnya gitu ya. Minta. Jadi seperti ini responnya, yes, aku akan dapatkan yang seperti itu dan OTW. Gitu teman-teman ya. Nah, ada tapi respon yang kedua nih teman-teman. Responnya ya, tadi kan respon positif ya. Respon yang kedua, ya dia lagi gitu kan. Ada iri, ada kesel, ada sebel, ada jealous, gitu kan. Akhirnya ini menjadi ada perisai yang pertama di emosi, ya. Iri ini dan kesel ini dengan kesuksesan orang yang kaya tadi dan orang yang sukses tadi, itu tandanya adalah menolak kesuksesan itu, menolak kekayaan itu, maka Allah larang. Karena artinya menolak rezeki teman-teman. Allah larang ada di mana? Di surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'. Ini bunda, gimana kira-kira kalau kesuksesan itu, keajaiban itu terjadi pada orang yang kita benci gitu kan? Bagaimana langkahnya bunda? Nah, inilah teman-teman yang menjadikan ada judul ya, judul yang keren di malam hari ini, melampaui rasa iri itu. Langkahnya teman-teman semua, pertama, sadari dan fahami betul yang terjadi di sekitaran kita itu adalah notifikasi. Ada kabar, ada notifikasi seperti halnya HP yang mengabarkan di sana. Saat ada orang sukses, kok teman-teman tertrigger tidak nyaman, ada kesel, ada sebel, tandanya adalah pada diri Anda atau pada diri kita ada perisai, ada sariawan hati yang masih menutupi tuh kelimpahan kita. Akhirnya tertutup pula kelimpahan rezeki kita. Langkahnya gimana bunda? Oke, langkahnya ya. Langkahnya adalah izinkan untuk hadir cerita itu kalau di wilayah nyata ya. Oke, Masya Allah. Udah dipaksa aja, the power of paksain. Kita kan belajar di sini. Jadi akhirnya rumusnya untuk diterima. Ini kan kita latihan sabar, gitu kan. Pada saat ada orang yang tidak cocok sama kita, malah sukses gitu ya. Izinkan hadir rasanya teman-teman. Izinkan hadir peristiwanya. Lalu disambut, alhamdulillah, the power of paksa nih, dipaksa. Diterima, disambut, lalu alirkan tidak nyamannya. Lepaskan. Saat itu juga pakai nafas. Biar ngalir. Karena pada saat itu teman-teman hanya bisa
langsung refleksnya istighfar. Istighfarnya bukan untuk orang lain, istighfar untuk diri sendiri. Kenapa saya ndak bener nih hatinya gitu kan? Ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk diri kita, kok aku seperti ini? Aku mau mengalirkan yang ndak nyamannya di dalam diriku. Bila belum cukup, sholat tobat, sebutkan ada namanya, sudah saya sampaikan ya, ada di grup self talk-nya seperti apa. Saya masih punya persoalan dengan A, persoalannya sebutkan. Tidak nyaman lagi, garpu talak gitu. Ya, jadi magnet rezeki keren sekali nih teman-teman. Masuk gua keajaiban, baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian edukasi diri. Edukasi di sana, nasihati diri. Bahwa itu adalah cermin, bahwa itu adalah pancaran. Harusnya saya bahagia karena itu kan pancaran hati saya dimunculkan ada dia sukses agar nular, ya saya harusnya tanam lagi kebaikan. Edukasi diri sekuatnya, ya sekuat diri kita untuk mengedukasi gitu kan. Hingga apa nih outputnya, ya keluar dari pikiran kita nanti akan selaras dengan semesta raya ini energinya. Yaitu apa? Senang pada waktu orang bahagia. Selaras pula rezekinya, nanti akan berdatangan pula rezekinya kepada kita. Saat ada kejadian di luaran diri kita yang tak nyaman, kuncinya teman-teman, itu tanda dari diri kita, saatnya time to release. Saatnya untuk kita RFF, kita rilis. Contoh nih, aku nggak suka nih kejadian ini, aku nggak nyaman nih peristiwa ini. Berarti tubuh teman-teman masih tidak selaras dengan getaran semesta. Karena semesta sebenarnya menyuguhkan. Allah semua di situ yang mengatur, menyuguhkan. Tapi kita kok tidak suka, menolak berarti di situ. Maka saat itu pula kita sadari, kemudian kita sambut realitanya, terima penuh bungkus permennya. Kemudian nanti teman-teman semua bisa alirkan dan lepaskan. Time to release di situ. Lakukan sebisanya teman-teman. Atasi sesegera mungkin. Tidak nyamannya itu, jangan sampai berlarut-larut. Kalau sudah sampai rumah, segera sholat tobat, segera garpu talak gitu. Nah, garpu talak jangan di halte gitu ya, jangan di jalan, kita nggak bisa tenang, energinya beta gitu kan, harus tenang gitu ya, harus ada zikir ditambahin untuk energi-energi baiknya gitu. Dikerjakan untuk garpu talaknya. Sebenarnya itu untuk magnet rezeki banyak sekali loh penetralnya. Saya kalau misalnya jalan gitu ya, kemudian bunda aku kok belum sembuh-sembuh juga, pahit. Ya kan banyak obatnya, diminum enggak gitu kan. Banyak banget, praktek yuk gitu. Kok aku enggak mudah ya, tandanya berarti butuh mentor. Mau enggak gabung kayak gitu. Karena kalau sendirian memang enggak mudah. Yuk gabung bareng kayak gitu kan. Jadi tandanya butuh ada yang membersamai gitu kan. Karena sendiri enggak kuat gitu. Ya, aku enggak kuat bunda. Oke, tak bersamai gitu kan. Ya, saya all out nih. Ya, mau di rumah apa jenengan ke saya gitu kan. Jadi tinggal pilih gitu kan. Nah, enggak mau keduanya ya enggak mudah kan gitu. Bagaimana mau diajari tapi enggak mau mepet kayak gitu kan. Nah, tinggal pilih ya, saya jenengan yang ke saya, Anda ke saya, atau saya ke Anda gitu kan. Kalau saya ke Anda, silakan untuk undang sebanyak-banyaknya. Sayang toh ya kan waktunya, kemudian energinya saya datang, masa ngajarin satu orang aja gitu. Kumpulin yang banyak gitu kan. Jadi nanti biar manfaatnya itu, keberkahannya juga sebanyak-banyaknya ya, ilmu yang akan disampaikan di sana gitu ya. Nah, inilah teman-teman. Saat ada ndak nyaman, muncul iri, tandanya notifikasi itu adalah saat untuk RFF. Inilah caranya teman-teman. Untuk teman-teman semua belajar selalu merilis. Maka teman-teman, untuk bisa teman-teman semua terjaga rilisnya, saya sudah sampaikan. Yuk untuk terima kasih ya Allah, ambil nafas itu, ya zikir nafas itu kerjakan 5 menit saja setelah selesai sholat. 5 waktu, 5 kali kan ya. Kalau teman-teman semua longgar di setelah duha, longgar lagi di setelah tahajud, longgar lagi mau tidur, longgar lagi setelah tidur. Wah, luar biasa. 5 kali saja teman-teman itu sudah luar biasa. Apalagi ditambah ya, ditambah dengan 4. Wah, luar biasa juga. Nah gitu ya, afirmasi, kemudian juga ada self talk-nya. Baca, dengarkan semua. Karena itu makanan teman-teman. Masuk agar apa nih?
data baik di pikiran kita itu nanti terwakili positif ya, yang sejumlah dari 2 juta per detik itu ya akhirnya kan maksimal positif tuh ya, setidaknya di saat itu, lalu nanti membekali dari 60.000 pancaran yang secara matematikanya seperti itu memancar positif. Saat ada tumbukan sudah ada penetralnya di situ gitu loh teman-teman ya. Apalagi rutin baca Al-Quran, kemudian artinya juga dibaca, ya kemudian juga ada afirmasi yang di pagi yang saya ada suguhkan, Bunda Pita suguhkan, kerjakan itu, gitu ya. Bisa di love, di bintang, di itu ya, di tanda love, di absen di sana ya. Nah nanti pada waktu teman-teman semua ada peristiwa yang menumbuk adalah hal-hal seperti itu, sebenarnya kan diri kita sendiri yang membuat seperti itu. Dia kan cuma lewat-lewat aja kan, karena Allah sudah mengaturnya seperti itu. Tinggal kita responnya apa. Saat responnya kok tidak nyaman, itu notifikasi segera untuk rilis, segera untuk terima, sambut ya. Setelah itu alirkan tidak nyamannya, maka yang tersisa apa nih teman-teman? Bahagia. Kelihatannya ini ilmu ini ya kayak enteng, kayak gitu aja gitu kan. Tapi teman-teman semua kalau mau praktek dahsyat teman-teman. Rilis zikir nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca Al-Qur'an, sempatkan ya. Kemudian nanti untuk bisa Garputala sempatkan baca yang ini positifnya gitu ya. Yang muncul apa nih yang tersisa saat ada tumbukan sudah pinter rilis nih? Bahagia, tulus, tenang, senang, syukur, happy di atas rata-rata. Kalau sudah seperti itu teman-teman tinggal tunggu teman-teman. Itu rekening terisi terus nanti teman-teman. Jualan apa saja, bekerja apa saja jadi gitu. Jadi apa? Jadi rezeki ajaib mudah datang. Jadi teman-teman semua, kehidupan kita ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin adalah ternyata hanya untuk bisa kita tingkatkan skill kita. Skill untuk bisa kemudian kita zikirnya mengisi. Saat kita baca Al-Quran, baca Al-Qurannya energinya positif mengisi. Saat kita solawatannya mengisi. Saat kita sholat, damainya luar biasa, energi sholat pun mengisi. Maka itu jadi sinyal yang kuat teman-teman. Sinyal yang kuat, akhirnya LOP itu kan bagaikan kendaraan. Ada bensinnya yang cukup, ada terdorong cahaya melangit, dan mudah sekali menyentuh ke titik-titik simpulnya, dan tersajilah apa pesanan dari teman-teman. Rasa di setiap hari yang dirasakan itu happy terus gitu. Usia bertambah, tetapi bahagianya terasa seperti memuda senantiasa. Itulah bismillah penduduk surga. Capai itu ya teman-teman. Capai makom itu. Bismillah bisa kita semua ya teman-teman semua. Saya di sini yang menyampaikan adalah juga sebenarnya menasehati diri sendiri. Teman-teman semua yang belum bisa merilis, yuk. Apa sih yang memberatkan teman-teman semua? Karena semua itu adalah Allah yang sudah atur. Terima teman-teman. Saya tugasnya memberikan ada materi-materi, memberikan ada pencerahan-pencerahan. Walaupun saya memang membawa produk, misalnya kayak emas, membawa produk kayak SR12, membawa produk bola, tapi sebenarnya misi di sana adalah menyampaikan ilmu MR ini. Kalau saya mau ego, otak kiri yang bekerja, ngapain saya capek-capek kayak gitu? Ya udah sih, duduk aja di rumah, uang juga udah datang gitu kan. Tapi saya harus bisa menerima itu. Menerima apa? Tugas ini gitu. Menerima agar nanti untuk bisa dilepaskan tidak nyamannya. Tidak nyamannya apa? Saya tidak bisa me time, mungkin saya lelah, tapi kemudian saya munculkan bahagia, akhirnya lelah itu pun melarut. Ya hanya tadi istirahat 5 menit, 10 menit gitu. Kok saya pengennya bangun gitu. Alhamdulillah ternyata teman-teman semua. Tiba-tiba saja setelah sholat maghrib gitu ya, masih pakai rukuk gitu. Tiba-tiba pengennya bangun udah gitu. Padahal dari jam berapa ya tadi ya, jam 1 gitu ya, karena kan beliau juga pengen pencerahan dan lain-lain gitu. Kemudian saya ajak SMR, alhamdulillah nanti ada home sharing di rumahnya gitu kan. Saya pikir iya ya, memang harus menyampaikan ilmu ini gitu kan, kapanpun dan dimanapun. Itulah teman-teman semuanya mempunyai tumbukannya masing-masing. Teman-teman semua jangan kemudian putus asa atau patah arang ya.
teman-teman punya persoalan, saya pun sama. Di dunia ini ya kita semuanya adalah meniti tangga-tangga keajaiban. Kemudian teman-teman yang belum bisa selesai dari persoalannya, yuk saya bantu ya. Saya bantu, tadi saya sudah catat ya, apa saja sih yang menjadikan ada emosi ya dari teman-teman semua, emosi, kemudian ada keinginan, lalu ego teman-teman. Saya akan bantu merilisnya ya. Bismillah, telaten teman-teman, karena saya dulu juga 4 tahun prosesnya, tapi teman-teman semua saya yakin ya, hanya dengan hitungan bulan saja kalau rutin kemudian praktekkan the power of manut di situ. Tata tertibnya apa sih? Tata tertib bahagia, tata tertib keajaiban. Jalankan, praktekkan, yakin akan dapatkan gitu ya, ketenangannya, kesenangannya, dan memancar ke depan. Lalu apa sih hajat teman-teman? Maka terwujud ada. Alhamdulillah. Demikian teman-teman semua yang materi pada malam hari ini. Saat ada iri, ada bagaimanakah cara untuk pancarkan cinta, adalah tekniknya seperti itu. Bismillah teman-teman bisa ya. Dan nanti praktek demi praktek. Nanti akhirnya teman-teman semua mahir dengan seni menerima dan seni melepas. Melepas dari yang tidak nyamannya. Keajaiban itu pun teman-teman dapatkan, itu juga dilepas kembali. Seperti halnya sekarang ini, saya ajaibnya saya dapatkan, tapi tidak untuk sendiri. Saya lepaskan nih ilmunya untuk teman-teman semua. Ya, ada orang yang di jalan, ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah, Bunda bla 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 bla. Ayo Bunda, enggak apa-apa. Yuk ini tak kasih ilmunya, tapi nanti masuk ke majelis. Karena enggak bisa nih, ini kondisinya otaknya, pikirannya di kondisi beta. Jadi perhitungan sekali gitu. Nah kalau masuk majelis kan udah, oh iya Bunda, critical areanya itu menipis gitu kan. Akhirnya beliau suami istri kemarin juga datang di majelis. Kemudian suaminya malah, terima kasih Bunda, aku diajari kebaikan, aku diajari untuk bisa membalas orang yang tidak baik sama aku. Aku senang sekali Bunda ilmunya, aku senang sekali. Iya Pak, Bapak nanti akan mendapatkan impian-impian Bapak. Ayo balas kebaikan dari orang-orang yang kemarin tidak baik sama Bapak. Ceritanya beliau Pak RT gitu kan, di Pekalongan gitu kan. Nah mendapatkan ada dari warganya yang seperti ini seperti itu ya, itu kan istilahnya kan kisah gitu ya. Sebenarnya semua Allah yang sudah hadirkan untuk bagaimana beliau naik kelas. Alhamdulillah kemarin datang ke rumah saya gitu ya dengan istrinya, dan kemudian ikut kajian. Senang sekali ilmu MR, informasi yang dari beliau chatkan di WA saya. Jiwa.